Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya Luo Changsheng, saya adalah tuan muda dari Sekte Ifes Suci. Aku bukan bajingan, itu bohong. Itu semua bohong. Tentu saja kamu bukan bajingan. Luo Guxi meraih lengan Luo Changsheng sambil berteriak dengan nyaring, ayahmu adalah pria terbaik di dunia ini. Segala sesuatu yang Anda peroleh di alam Ifes Suci adalah hal-hal yang pantas Anda dapatkan. Itu adalah hutang mereka kepada keluarga kami. Tidak, itu bohong, bohong. Luo Changsheng dengan panik menggelengkan kepalanya saat auranya menjadi lemah dan bingung. Itu bohong. Saat Luo Changsheng melolong melengking dan menyedihkan, dia dengan kasar melemparkan Luo Guxi ke samping saat dia melarikan diri ke kejauhan. Seluruh hati dan jiwanya berada dalam kesakitan yang luar biasa dan dia merasa seolah-olah seluruh keberadaannya runtuh karena rasa sakit dan rasa malu yang dia rasakan. Alam Dewa Bulan. Bulan bersinar terang di langit, memberikan kilau perak yang mempesona pada kota bulan ilahi. Kaisar Dewa Bulan diam-diam menatap proyeksi dari alam Dewa Surga Abadi. Pada titik ini, nasibnya telah ditentukan. Kehendak dan kekuatan alam Dewa Surga Abadi berpusat pada kata melindungi. Kemampuan pertahanan mereka sangat kuat dan mereka memiliki penghalang pelindung alam terkuat di wilayah ilahi timur, berbagai formasi besar yang dapat mereka gunakan untuk menangkis atau melawan serangan musuh dan meriam bahtera kalacakra yang sangat kuat. Namun, para iblis di wilayah ilahi utara tidak menyerang alam surga abadi dari luar, mereka telah muncul di jantung surga abadi itu sendiri, menyebabkan pertahanan paling kuat di wilayah ilahi timur kehilangan seluruh potensinya. Meski begitu, jika dilihat dari sudut pandang lain, bahkan ketika segerombolan besar setan tiba-tiba turun dari langit alam Dewa Surga Abadi, tidak ada yang percaya bahwa alam Dewa Surga Abadi yang luas akan terinjak-injak dalam waktu sesingkat itu, periode waktu. 3 leluhur pendiri alam Yama, bisik Kaisar Dewa Bulan. Rumor yang paling luar biasa dan sulit dipercaya tentang wilayah ilahi utara ternyata benar, tidak heran hal itu terjadi begitu cepat. Pada saat ini, kepalanya tiba-tiba berputar, tetapi matanya kembali tenang hampir seketika sebelum cahaya ungu yang sangat dingin mulai bersinar di dalamnya. Qianye Yinger. Xia Qingyue perlahan berdiri di bawah sinar bulan. Saat dia berbalik dan menunjukkan wajah cantiknya, bahkan kilau bulan pun tampak sedikit redup. Ketika jubah ungunya terlepas dari bahunya yang bulat dan halus, kulitnya berkilau seperti batu giok surgawi yang indah, cahayanya membuat malu cahaya bulan. Kulitnya yang bersalju terlihat sesaat sebelum kain merah menutupinya sekali lagi. Rambut panjangnya tergerai di punggungnya saat dia mengangkat kepalanya yang halus, mata indahnya perlahan menyapu sepanjang kota bulan suci. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti Dewi Bulan dalam legenda, yang telah dibuang ke dunia manusia. Tidak ada kuas atau permadani yang dapat sepenuhnya menangkap keanggunan dan keindahan ilahi pada saat ini. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan seberkas cahaya ungu bersinar dari ujung jarinya. Pedang itu dengan cepat menyatu menjadi pedang yang hanya dimiliki oleh Kaisar Dewa Bulan di setiap era, pedang yang kekuatan dan prestisenya mengguncang alam semesta, pedang ilahi tiang ungu. Cahaya ungu yang cocok dengan cahaya ungu tua yang bersinar di matanya mengalir di pedangnya. Saat dia mengangkat lengannya, matanya tidak tertuju pada pedangnya. Sebaliknya, dia diam-diam melihat ke lengan jubah merahnya yang tebal, dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum tubuhnya mulai menjadi hening. Detik berikutnya, dia muncul di luar kota bulan ilahi dan melesat ke arah tempat dia mendeteksi aura Qianye Yinger.
Kemunculan alam Dewa Bulan sangat mencolok di wilayah bintang yang luas ini. Alam Dewa Bintang bermandikan cahaya bintang abadi sementara alam Dewa Bulan terus-menerus bersinar dengan cahaya bulan. Dibandingkan dengan gemerlap cahaya bintang, cahaya bulan jauh lebih lembut dan misterius. Itu tenang dan kabur dan sepertinya rahasia dan misteri yang tak terbatas tersembunyi di setiap sinar. Perasaan yang ditimbulkannya adalah perasaan jarak yang misterius, dan keindahan yang pedih. Dewa Bintang dan Dewa Bulan berasal dari akar yang sama. Mereka adalah saudara di era kuno, jadi mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa keturunan fana yang mewarisi kekuatan suci mereka akan berubah menjadi musuh bebuyutan. Qianye Yinger menatap ke alam Dewa Bulan yang jauh. Tak seorang pun di alam dewa dapat menyangkal bahwa alam Dewa Bintang adalah alam yang paling menarik perhatian di seluruh alam semesta, tetapi alam Dewa Bulan adalah yang paling indah untuk sementara waktu. Untuk satu hal ini saja, kehancuran alam Dewa Bintang memang tampak sangat disayangkan. Bukankah kamu yang menyalakan api kebencian mereka satu sama lain? Kata Yun Ce sambil meliriknya. Saya hanya memasukkan beberapa bara api, kata Qianye Yinger dengan lesu. Jika tidak ada pertikaian di antara mereka, tidak akan mudah untuk menarik mereka kembali. Tentu saja, mereka juga harus cukup bodoh untuk terjebak dalam umpan. Yun Ce terdiam. Omong-omong, saat dia menatap alam Dewa Bulan, Qianye Yinger mengajukan pertanyaan yang telah dia tanyakan berkali-kali pada Yun Ce di wilayah ilahi utara. Apakah kamu benar-benar tidak pernah menyentuh Xia Qing Yue sekalipun setelah kalian berdua menikah? Tidak, Yun Ce dengan dingin membalas. Qianye Yinger menghela nafas misterius. Sayang sekali, itu sangat buruk. Dia memiliki sosok yang begitu cantik bahkan saya enggan membayangkan tubuhnya dipermainkan oleh laki-laki. Tidak kusangka kamu tidak bisa mendekati wanita seperti itu bahkan setelah kamu dinyatakan sebagai suami dan istri. Betapa tidak bergunanya kamu di masa lalu. Yun Ce menatapnya dengan mata dingin. Apakah ada orang di dunia ini yang lebih memenuhi syarat untuk menilai kemampuan saya daripada Anda? Anda semua harusnya paham dengan jelas seberapa mampu saya. Qianye Yinger terdiam. Namun, kali ini kamu benar dalam hal uang. Suara Yun Ce berubah suram. Saat itu, saya tidak pernah mau melawan keinginannya. Saya ragu dan melakukan pertahanan terhadap semua orang di dunia kecuali dia. Namun dia, menjadikanku orang paling naif dan bodoh di dunia. Itu benar-benar lelucon. Aku baru saja menerima kabar baik, tiba-tiba Qianye Yinger berkata. Alam Holy Eves telah diguncang oleh perselisihan internal. Luo Changsheng melarikan diri dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Luo Guxi juga telah meninggalkan alam Holy Eves dan sepertinya dia pergi mencari Luo Changsheng. Adapun Sekte Eves Suci, mereka telah menyegel wilayahnya dan tidak membiarkan berita apapun bocor. Ketika Qianye Yinger selesai berbicara, matanya yang indah berbinar. Apakah kamu tertarik untuk mendengar tentang asal-usul Luo Changsheng yang sebenarnya? Tidak, mata Yun Ce tetap tertuju pada alam Dewa Bulan. Adegan Xia Qing Yue menghancurkan bintang kutub biru di depannya masih segar dalam ingatannya. Itu menyiksanya setiap detik setiap hari, dan rasa sakit yang dia rasakan masih menusuk jiwanya dengan intensitas yang sama seperti dulu. Saat itu, Luo Changsheng adalah lawan yang harus ia kalahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dan bahkan saat itu, ia nyaris tidak menang. Saat ini, meskipun Luo Changsheng telah berkultivasi di dalam alam ilahi surga abadi selama 3000 tahun, namanya tidak bisa lagi diucapkan bersamaan dengan nama Yun Ce. Jangan meremehkan siapapun. Terkadang,
Bidak catur yang pada awalnya tidak terlalu penting bisa memberikan hasil yang spektakuler. Faktanya, terkadang bidak catur ini memberikan hasil yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Qianye Yinger memberikan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Selain itu, ini adalah Luo Changsheng yang sedang kita bicarakan. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata Qianye Ying saat dia selesai berbicara. Setelah itu, dia perlahan berbalik. Sosok merah yang memancarkan kekuatan menindas dari seorang penguasa tampak muncul begitu saja saat dia perlahan muncul di depan mereka. Alam Dewa Bulan, sebuah negeri yang selamanya diselimuti cahaya bulan, tampak seperti bulan raksasa yang terang di wilayah bintang ini. Xia Qingyue berdiri di tengah-tengah bulan terang ini, dan saat dia muncul, seluruh alam Dewa Bulan menjadi panggungnya. Bahkan cahaya bulan yang terang sepertinya menyinari dirinya dan dirinya sendiri. Tangan Yun Ce segera mengepal sebelum dia perlahan mengendurkannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan cahaya dingin yang tidak mungkin ditahan bersinar di matanya. Xia Qingyue tetap cantik dan anggun seperti biasanya. Kecantikannya begitu mempesona hingga bisa membuat seorang pria terjatuh ke dalam mimpi abadi. Dia berpakaian serba merah, sama seperti dia pada hari pernikahan mereka. Namun, warna pakaiannya tampak begitu mencolok dan menyakitkan bagi Yun Ce saat ini, karena sepertinya dia berlumuran darah teman dan keluarganya. Yun Ce, Qianye Yinger, sudah lama tidak bertemu. Xia Qingyue mengucapkan kata-katanya dengan terukur dan mantap. Dibandingkan dengan cahaya dingin yang bersinar di mata Yun Ce, cahaya yang begitu tajam hingga bisa melukai kulit, nada dan mata ungunya setenang genangan air yang tenang, samar dan seringan kabut. Oh tidak, ini belum lama. Tepi bibir Yun Ce mulai melengkung saat hiruk-pikuk yang nyaris tak terkendali terdengar dalam suaranya. Sebenarnya, aku melihatmu setiap hari. Dalam mimpi burukku, angin dingin bersiul di udara membuat rambut panjang dan lengan merah tebal Xia Qingyue berkibar. Di bawah sinar bulan yang memancar dari alam Dewa Bulan, dia tampak seperti sosok sedih dalam lukisan yang indah namun suram. Matanya tidak mengandung sedikit pun emosi saat dia melihat Yun Ce, hanya ketenangannya yang selalu ada yang bisa dilihat. Penguasa iblis wilayah utara, yang mampu membasmi banyak nyawa hanya dengan menjentikkan jarinya, yang telah meneror penduduk wilayah ilahi timur seolah-olah mereka belum pernah diteror sebelumnya, sebenarnya masih mengalami mimpi buruk. Hehehe, Yun Ce mulai tertawa, tapi tawanya terdengar sangat gelap dan menyeramkan. Bagaimana tindakan sepeleku bisa dibandingkan dengan tindakan Kaisar Dewa Bulan? Maksudku, bagaimana tindakanku bisa dibandingkan dengan seseorang yang menghancurkan kampung halamannya sendiri demi mengamankan kursinya sebagai Kaisar Dewa? Dalam hal kekejaman, adakah orang yang bisa dibandingkan denganmu, Kaisar Dewa Bulan? Ya ampun, saat suara Yun Ce semakin seram dan parah, dia mulai menggemeretakkan giginya. Ai, Xia Qingyue menghela nafas paling lembut. Dibandingkan dengan posisi Kaisar Dewa Bulan, bintang kutub biru bagaikan sebutir pasir di depan laut. Jadi mengapa saya tidak meninggalkannya? Yun Ce, kamu sudah menjadi penguasa iblis utara, namun kamu masih belum bisa memahami logika sederhana seperti itu. Oh, saya mengerti. Saya mengerti dengan sempurna. Yun Ce mengangkat tangan dan setiap jarinya gemetar. Sekarang dia akhirnya berhadapan dengan Xia Qingyue sekali lagi, wajah klannya, orang tua, kekasih, anak perempuan, sekte, semuanya muncul di kepalanya. Gambar-gambar ini, yang masing-masing terukir tak terhapuskan dalam jiwanya, dilapis dengan pemandangan kehancuran bintang kutub biru. Mereka secara kacau bercampur aduk dalam pikirannya dengan cara yang sangat kejam,
membuatnya merasa seolah-olah dia sedang menjalani mimpi buruk karena kehilangan segalanya sekali lagi. Apa pentingnya tanah airmu? Apa pentingnya keluargamu? Dia bergumam dengan suara yang sangat gelap dan menghina. Itu semua adalah kelemahan. Kelemahan yang harus dibuang, kelemahan yang harus disingkirkan oleh seseorang. Sedangkan aku, apa arti diriku bagimu? Aku bertanya-tanya. Sebenarnya tak perlu heran. Saya secara alami hanyalah alat bagi Anda. Senyumnya berubah menjadi seringai menyimpang. Saat aku menjadi anak dewa Mesias yang dipuja oleh dunia dan disukai oleh Kaisar Iblis, kamu begitu penuh perhatian, sehingga kamu bahkan menyerahkan Dewi Brahma Monark kepadaku sebagai budak. Qianye Yinger terdiam. Tapi saat aku menjadi manusia iblis, menjadi satu-satunya kekurangan dalam hidupmu yang tak bernoda, kamu bahkan tidak ragu untuk membuangku. Sebenarnya, kamu sendiri yang harus menghapus noda itu. Yunce menggelengkan kepalanya saat tawa mengejek keluar dari tenggorokannya. Kita lahir di tahun yang sama, kota awan terapung yang sama, bintang kutub biru yang sama, namun aku begitu kekanak-kanakan dan bodoh jika dibandingkan denganmu, Kaisar Dewa Bulan. Aku hanyalah cacing yang menyedihkan dan bodoh di hadapanmu. Seekor cacing yang Anda lihat dari atas dan mainkan di telapak tangan Anda. Cacing yang bahkan begitu naif memandangmu sebagai orang yang paling dekat dengannya di alam dewa, orang yang paling bisa dia percayai, orang yang bisa dia percayakan segalanya. Hahaha, sungguh tidak masuk akal, sungguh tidak masuk akal. Bibir Xia Tiyue bergerak sedikit dan dia berbicara dengan suara yang tenang, sayang sekali aku masih merasakan kelembutan terhadapmu saat itu. Jadi aku membiarkanmu meninggalkan kata-kata terakhirmu alih-alih mengakhirimu secepat mungkin. Itu adalah hanya beberapa tarikan napas pendek, namun hal ini memungkinkan Anda bertahan dan tumbuh menjadi ancaman seperti saat ini. Dia memiringkan kepalanya ke arahnya saat jubah merahnya berkibar di udara. Cahaya ungu di matanya tiba-tiba bersinar dengan kekuatan besar seorang kaisar dewa. Ini adalah kesalahan yang dibuat raja ini saat itu, jadi raja ini yang akan memperbaikinya secara pribadi. Kamu pikir kamu mampu melakukan tugas itu? Mata Qianye Ying menyipit saat dia tertawa dingin dan kering. Kaisar Dewa Bulan, kamu sebenarnya berani datang sendiri. Meskipun aku tidak seperti dulu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yunce sama seperti dia dulu? Selama aku bisa membunuhmu, itu sudah cukup. Kekuatan angkuh muncul di matanya yang dingin saat cahaya ungu berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Lengan baju merahnya menari-nari di udara saat seberkas cahaya ungu keluar dari pedang di tangan gioknya. Hanya seberkas cahaya yang keluar dari ujung pedangnya, namun sepertinya menembus tenggorokan Yunce dan Qianye Yinger pada saat yang bersamaan. Qianye Yinger tidak bergerak satu inci pun. Mata emasnya menatap lurus ke bola ungu Xia Tiyue. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah, mata yang seindah fantasi surgawi, namun mengandung rasa dingin yang suram dan niat membunuh yang sepertinya datang dari kedalaman 9 neraka. Kaisar Dewa Bulan, sebelum kita mulai, apakah kamu tidak tertarik melihat hadiah besar yang telah disiapkan Yunce khusus untukmu? Xia Tiyue terdiam. Xia Qingyue. Yunce berpaling darinya, pandangannya tertuju pada alam Dewa Bulan di belakangnya, tanah yang bersinar dengan cahaya bulan perak. Dia akhirnya memanggilnya dengan namanya alih-alih memanggilnya Kaisar Dewa Bulan. Sejak Master Iblis ini kembali ke wilayah ilahi timur, aku bahkan tidak mau repot-repot berselisih paham dengan leluhur agung surga abadi. Namun, kamu adalah satu-satunya orang yang secara pribadi harus aku berikan hadiah kematian. Tuan Iblis ini akan memberimu hadiah sebelum kamu mati.
Perhatikan baik-baik, dan jangan lewatkan satu momen pun. Sayang sekali jika melewatkan hal seperti ini. Alis sabit Siati Yue mulai menyatu. Kata-kata yang terngiang di telinganya terdengar sangat familiar baginya. Ini adalah kata-kata yang dia sampaikan kepada Yun Ce di depan Blue Pole Star. Dia telah menyampaikannya kembali ke kata demi kata, bahkan nada dan ekspresinya sama seperti miliknya. Bisa dibayangkan betapa dalamnya pemandangan itu telah terukir dalam jiwanya. Saat dia melihat Yun Ce perlahan menyatukan jari-jarinya, perasaan tidak nyaman yang mendalam tiba-tiba muncul di hatinya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan suara klik yang jelas terdengar di udara. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi di udara. Kedengarannya seolah-olah seluruh alam semesta telah meledak, seolah-olah semua gunung di dunia telah runtuh. Seluruh wilayah bintang bergetar hebat. Xia King Yue berbalik. Alam Dewa Bulan, dunia yang selalu terbungkus dalam cahaya bulan yang halus dan kabur, muncul di mata ungunya, serta pancaran cahaya hitam yang tanpa ampun menusuknya saat membubung menuju langit. Boom, 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 boom. Ledakan dahsyat mengguncang udara seperti gemuruh guntur besar yang menghancurkan dunia. Alam Dewa Bulan terbelah dua oleh cahaya hitam itu dan banyak ledakan mulai terjadi di seluruh daratan yang retak. Dalam sekejap mata, dua bagian yang hancur telah direduksi menjadi pecahan putih keperakan dan debu bulan yang tak terhitung jumlahnya. Alam Dewa Bulan telah hancur dengan cara yang sangat indah dan memesona. Namun, kehancuran indah ini hanya berlangsung sesaat. Kegelapan mulai melahap puing-puing yang berterbangan dan debu bulan. Tak lama kemudian, bahkan cahaya bulan pun telah terkuras. Ini berlanjut hingga kegelapan menelan segalanya dan mengembalikannya ke kehampaan. Alam Dewa Bulan adalah salah satu dari 4 kerajaan di wilayah ilahi timur. Kekuatan dan statusnya tidak ada bandingannya dengan planet atau alam bintang manapun. Jadi menghancurkan kerajaan dalam waktu beberapa tarikan napas, sepengetahuan semua orang, adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Bahkan bayi jahat yang muncul kembali, yang memiliki kekuatan yang melampaui batas era saat ini, hanya menghancurkan alam dewa bintang setelah pertempuran yang panjang dan kejam dengan beberapa kaisar dewa, dan bahkan kemudian, kehancurannya belum selengkap ini. Saat debu bulan melayang di udara, ledakan hiruk-pikuk dan suara ruang yang runtuh terus berlanjut. Saat hal ini terjadi, badai spasial mulai menyapu wilayah bintang yang luas dan planet tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya dan butuh waktu lama sebelum badai tersebut mereda. Dunia raja sedang dihancurkan. Alam Dewa Bulan telah berubah dari negeri dongeng yang berkilauan dengan cahaya bulan yang memesona menjadi tumpukan debu bulan yang berserakan sebelum akhirnya hancur menjadi abu yang terbawa angin matahari. Wah! Saat badai spasial melanda, hal itu menyebabkan pakaian dan rambut mereka bertiga menari liar tertiup angin. Di kejauhan, sejumlah besar bintang telah menyimpang dari orbit biasanya dan beberapa planet lemah hancur menjadi debu yang berterbangan, seperti yang terjadi di alam Dewa Bulan. Kaisar Dewa Bulan tahu lebih baik daripada siapapun di dunia ini betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan alam Dewa Bulan, namun, sama sekali tidak ada seorang pun yang percaya bahwa kekuatan seperti itu ada. Jika alam Dewa Bulan diserang oleh kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkannya, maka semua penghuninya, selain Dewa Bulan sendiri, praktis tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika ada orang yang berada di pusat ledakan itu, mereka akan menjadi abu. Bahkan Dewa Bulan pun tidak terkecuali. Apakah itu indah? Suara berat Yun Ce terdengar di telinganya. Ketika dia diliputi cahaya sekarat dari Blue Pole Star,
dia membisikkan 3 kata yang sama kepada Yunce. Hari ini, dia telah menenun permadani kehancuran yang jauh lebih tragis dan indah dibandingkan yang dia buat hari itu. Dia bahkan mengucapkan kata-kata yang sama persis padanya, namun, dia mengucapkannya dengan suara yang gelap dan seram seperti ratapan roh jahat. Bahkan saat dia mengatupkan giginya, suaranya terdengar berdenyut-denyut karena kegembiraan yang gelap. Xia Qingyue dengan lembut menutup matanya saat wajahnya menjadi pucat pasi. Pucat-pucat ini mulai menyebar dari wajahnya ke lehernya yang bersalju dan jari-jari giok yang mencengkeram pedang ilahi tiang ungu mulai bergetar ringan. Bisikan selembut dan samar mimpi keluar dari bibirnya. Apakah takdir, benar-benar, tidak dapat dilakukan? Takdir, hahaha. Meskipun Xia Qingyue membisikkan kata-kata itu pada dirinya sendiri dengan sangat pelan, Yunce masih mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia tertawa mengejek, "Oh tidak, ini pembalasan. Anda secara pribadi menghancurkan semua yang penting bagi saya, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengembalikan hadiah Anda dengan cara yang sama?" Saat dia melihat Xia Qingyue mencoba yang terbaik untuk menjaga rasa sakit yang dia rasakan agar tidak muncul di wajahnya, wajah Yunce berkerut kegirangan. Dia memimpikannya momen ini setiap malam selama beberapa tahun terakhir. Hari ini akhirnya tiba dan dia juga akhirnya bisa melampiaskan kebencian ekstrim yang dia rasakan terhadap Xia Qingyue, kebencian yang telah tertanam di lubuk jiwanya. Tahukah kamu berapa banyak darah, keringat, dan air mataku yang dihabiskan untuk mempersiapkan hadiah besar ini untukmu? Bibir Yunce melengkung membentuk senyuman sinis. Ini adalah kristal iblis yang terbentuk dari energi mayat terkonsentrasi dari iblis sejati primordial. Itu adalah harta langka yang tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Namun aku telah menghadiahkan semua harta berharga ini ke alam dewa bulanmu, hehehehe, ketika kamu mencapai 9 neraka, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Tubuh dan mata Yunce bersinar dengan cahaya hitam secara bersamaan saat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga muncul di tangannya. Saat penguasa iblis wilayah utara membuka gerbang, Raja Neraka, niat membunuhnya yang tak henti-hentinya mengunci tubuh Xia Qingyue. Mata emas kianya Yinger beralih ke arah Xia Qingyue saat cahaya keemasan memancar dari pinggangnya. Saat dia melemparkan Divine Oracle, energi kegelapan yang memancar dari tubuhnya bergabung dengan energi kegelapan Yunce yang hiruk-pikuk, menyebabkan kekuatan gelap yang berat dan menindas turun ke atas Xia Qingyue. Hal-hal yang telah menghancurkan alam dewa bulan adalah kristal iblis kegelapan abadi yang berasal dari laut tulang kegelapan abadi. Kristal iblis kegelapan abadi terbentuk dari energi yin yang terkonsentrasi di dalam tulang iblis sejati purba yang terkubur di laut tulang kegelapan abadi. Mereka mengandung energi kegelapan paling padat dan tingkat tinggi di alam semesta saat ini. Mereka juga sangat mudah berubah dan kontak sekecil apapun dengan kekuatan eksternal akan menyebabkannya meledak. Bahkan ketiga leluhur Yama yang perkasa tidak pernah berani mendekati atau melakukan kontak dengan mereka. Di alam semesta ini, hanya Yunce yang bisa mengendalikannya dengan sempurna, dan penghalang tak bernoda adalah satu-satunya benda yang bisa mengangkut mereka tanpa kecelakaan. Karena hanya dapat dibentuk dari energi yin primordial tingkat tertinggi, ia sangat langka dan tidak dapat diproduksi lagi. Setelah Yunce memanen semua kristal iblis kegelapan abadi dari laut tulang kegelapan abadi, dia memberi porsi yang sangat kecil kepada Honger. Dia telah memberikan sisanya ke alam dewa bulan. Jika mereka menyebarkan penggunaan kristal iblis kegelapan abadi ini, mereka akan menghasilkan hasil yang lebih spektakuler dalam perang mereka yang sedang berlangsung melawan wilayah ilahi timur. Namun,
Sejak pertama kali Yun-che melakukan kontak dengan kristal iblis kegelapan abadi ini, rencana ini mulai terbentuk secara gila-gilaan di benaknya. Seberkas darah kusam diam-diam menetes dari sudut bibir pucat Xia Qingyue. Tapi saat dia membuka matanya, yang ada hanyalah rasa dingin yang tenang dan suram di dalamnya. Cahaya ungu mulai berkumpul di matanya sekali lagi saat dia perlahan mengangkat tangannya. Cahaya ilahi yang bersinar dari pedang ilahi tiang ungu juga berhenti bergetar saat cahaya itu diam-diam mulai berkumpul dan bertambah intensitasnya. Mari kita akhiri ini. Saat dia membisikkan kata-kata itu, dia mengacungkan pedangnya. Tusukan pedangnya yang sederhana ini menyebabkan cahaya ungu memenuhi langit. Dalam sekejap mata, bahkan badai spasial yang mengamuk telah terkoyak. Saat cahaya ungu bersinar dari pedangnya, seluruh wilayah bintang tiba-tiba menjadi redup. Mata emas Qianye Yinger menjadi fokus, dengan satu tebasan pedangnya, Xia Qingyue telah menunjukkan bahwa kekuatannya sebagai Dewa Bulan tidak kalah dengan Yue Wuya di puncaknya. Saat cahaya ungu menyala, Yun-che tiba-tiba menebas dengan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga juga. Dia tidak perlu mengumpulkan energi gelap apapun untuk serangannya, karena saat pedangnya disapu, kegelapan memenuhi langit dan pedang tiraninya mungkin menyerupai Dewa Iblis yang turun ke bumi saat meledak menuju Xia Qingyue. Ruang di dalam wilayah bintang ini terbelah menjadi dua saat terbagi menjadi dua dunia berbeda berwarna ungu berkilau dan kegelapan pekat. Namun, garis yang dengan jelas memisahkan kedua dunia yang berbeda ini segera terkoyak dengan keras saat mereka runtuh secara bersamaan. Kekuatan suci tiang ungu dan cahaya iblis gelap saling bertabrakan dengan panik dan kacau. Bang 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 bang. Suara pedang ilahi tiang ungu yang menghantam pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga mengguncang langit dan bumi. Jika seseorang melihat pertarungan mereka dari alam bintang yang jauh, akan terlihat seolah-olah dua planet, satu ungu dan satu hitam, bertabrakan secara dahsyat. Kaisar Dewa Bulan versus penguasa iblis dari utara. Pertarungan sengit pada level ini berarti bahwa setiap saat, setiap bentrokan, sama menakutkannya dengan bencana. Terlebih lagi, mereka telah sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka yang menghancurkan dunia sejak awal pertempuran. Cahaya ungu bersinar dengan kekuatan yang kuat sebelum langsung dilahap oleh kegelapan. Rambut panjang Xia Qingyue melayang di udara saat desahan lembut keluar dari bibirnya. Kamu benar-benar penerus dewa jahat. Kultivasi Anda hanya berada di tingkat ke-10 dari alam penguasa ilahi, tetapi Anda sudah memiliki kekuatan seorang kaisar dewa. Pertumbuhan dan kekuatan transenden semacam ini benar-benar unik di dunia ini. Kalau begitu biarkan Tuan Iblis ini mengirimmu secara pribadi. Yun-che mengangkat lengannya dan api keluar dari badan pedangnya. Mereka dengan cepat berubah dari api merah tua menjadi api iblis bencana abadi yang dapat membakar dan melahap segala sesuatu di alam semesta ini. Meskipun tidak ada cahaya yang bersinar dari api ini, mereka dengan cepat melahap seluruh cahaya di area tersebut. Apakah Anda memerlukan bantuan? Qianye Yinger tiba-tiba bertanya. Dia yakin jika dia tidak membantu, Yun-che tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xia Qingyue, apalagi membunuhnya. Dalam 4 tahun yang singkat, kemajuan Yun-che, yang didukung oleh kekuatan Dewa Jahat dan Kaisar Iblis, praktis tak tertandingi di alam semesta ini. Namun, kemajuan Xia Qingyue juga sangat mengejutkan. Baru 7 tahun sejak dia mewarisi kekuatan suci tiang ungu, tetapi kekuatannya telah melampaui kekuatan Yue Wuya di masa jayanya. Dalam sejarah alam Dewa Bulan, tidak. Dalam sejarah seluruh kerajaan, tidak ada orang lain yang dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan suci mereka secepat dan selengkap yang dimiliki Xia Qingyue.
Dia baru saja selesai berbicara ketika alisnya bergetar. Dia segera mendorong Divine Oracle-nya ke depan, energi gelap melonjak darinya. Ding! Seberkas cahaya ungu sepertinya telah melampaui ruang dan waktu, dan langsung melintasi puluhan kilometer untuk menembus tenggorokan Qianye Yinger. Ketika bentrok dengan Divine Oracle, hal itu menyebabkan ruang di sekitar mereka hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dia mengatasi pancaran cahaya ungu itu, Xia Qingyue melangkah melintasi ruang angkasa dan muncul di depannya. Dia menyerang Qianye Yinger sekali lagi dan saat pedang ilahi tiang ungu ditembakkan, tindakannya menyerupai tarian Dewi Surgawi. Dia tampak masuk dan keluar dari kenyataan dan setiap kali dia muncul untuk menyerang Qianye Yinger, dia akan meninggalkan bulan ungu di belakangnya. Yunce berputar tetapi pada saat dia melakukan itu, bulan ungu telah memenuhi langit. Tubuhnya langsung melintas ke arah mereka. Pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga bersinar dengan cahaya suram dan mengerikan saat dia melancarkan tebasan horizontal, langsung menghancurkan bulan ungu. Saat bulan ungu pecah, cahaya ungu yang sangat cemerlang muncul dari dalam. Itu langsung membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan penglihatan Yunce dan ruang di sekitar mereka berubah menjadi ungu murni berkilau. Penglihatannya bukanlah satu-satunya hal yang tertutup dalam ruang ungu ini. Bahkan inderanya pun disesatkan. Saat Yunce melancarkan serangan itu, dia bukan satu-satunya yang terjebak di penjara bulan ungu. Qianye Yinger juga terjebak dalam serangan mendadak itu. Semua inderanya segera menjadi kacau dan rasanya seolah jutaan sinar pedang ditembakkan ke arahnya. Saat dia mundur dengan marah, seberkas cahaya pedang ungu melesat keluar dari sisi dunia ungu ini dan menembus punggungnya. Sinar pedang itu tampak lambat dan lamban tetapi semua yang disentuhnya, bahkan ruang itu sendiri, hancur berkeping-keping saat mereka bersentuhan dengannya. Pada saat Qianye Yinger menyadarinya, sinar pedang sudah berada tepat di depannya. Penjara bulan ungu adalah salah satu teknik ilahi Yue Wuya, Qianye Fantian telah memberitahunya berkali-kali. Itu adalah serangan yang menggunakan kekuatan suci tiang ungu untuk membingungkan hati dan penglihatan seseorang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengalami serangan ini sendiri. Selain itu, kecepatan dan cara Xia Qingyue melakukan serangan ini jauh berbeda dari pemahamannya, sehingga membuatnya terkejut. Suara robekan yang meledak terdengar di udara saat Yunce melepaskan Valen Heavenly Wolf. Serangannya mengoyak penjara bulan ungu namun api iblis bencana abadi telah padam juga. Dia meninggalkan bekas luka es yang panjang di belakangnya saat dia melintas ke sisi Qianye Yinger. Pedang ilahi tiang ungu melesat ke arah tulang rusuk Yunce saat cahaya ungu tiba-tiba menyebar ke bagian atas tubuhnya. Tetesan darah beterbangan ke udara saat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga menghantam lengan pedang Xia Qingyue dengan keras. Meskipun api iblis bencana abadi telah padam ketika dia menghancurkan penjara bulan ungu, kekuatan pedang Yunce begitu mengerikan hingga menghempaskan Xia Qingyue ke kejauhan dengan ledakan yang menggelegar. Lengan merah yang menutupi lengan kanannya telah terkoyak dan alur darah yang dalam dan mengejutkan telah terukir di lengannya. Dia tidak repot-repot memeriksa lengannya yang terluka. Sebaliknya, dia menatap lubang berdarah di sisi dada Yunce. Dia berkata dengan suara tenang, "Yunce, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat padaku saat itu?" Yunce mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia juga tidak mempedulikan luka yang ditimpakan Xia Qingyue padanya dan satu-satunya hal yang bersinar di matanya adalah niat membunuh yang dahsyat. Dia bisa memanggil Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri kapan saja dia mau. Jika mereka melawan Xia Qingyue bersama-sama,
mereka akan memiliki lebih dari cukup metode untuk membunuhnya, tapi dia harus mati di tangannya. Tanah airnya, keluarga dan teman-temannya, semuanya telah dihancurkan secara pribadi oleh Xia Qingyue, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya mati di tangan orang lain? Tidak, dia harus membunuhnya sendiri agar dia bisa membalaskan dendam mereka. Xia Qingyue perlahan mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya. Namun, dia tidak melakukannya karena rasa sakit di lengannya yang terluka. Saat ini, kata-kata serius dan kasar yang dia ucapkan kepada Yun Ce setelah dia menanamkan jejak budak pada Qianye Yinger bergema di kepalanya. Qianye Yinger sekarang adalah budakmu. Anda dapat memerintahnya, memanfaatkannya, melampiaskan amarah Anda padanya, mempermalukannya, dan mencabulinya sesuka Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ingat. Dia tetaplah seseorang yang harus aku bunuh. Menjadikannya budakmu dengan rencanaku ini bukan berarti aku tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu hanya berarti aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua bukanlah urusanku. Tapi, kamu pastinya tidak boleh mengembangkan perasaan apapun padanya. Terlebih lagi, Anda pastinya tidak boleh memiliki anak bersamanya. Memahami, Yun Ce telah memblokir serangan Qianye Yinger. Dia telah bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan, dengan cara yang hampir naluriah. Dan energi yang mereka miliki secara alami terhubung bersama tadi. Lupakan. Setelah dia membisikkan kata-kata itu dengan suara yang sangat lembut, dia mengangkat pedang ungunya ke langit sebelum menggambar busur yang sangat lembut di udara dengannya. Dalam sekejap mata, seolah fajar baru telah tiba. Cahaya surgawi mengalir di udara dan mengalahkan kegelapan di wilayah bintang ini. Kegelapan telah lenyap, bahkan bintang-bintang pun lenyap. Semua badai di daerah itu mereda seketika. Satu-satunya hal yang tampak ada di dunia saat ini adalah bulan ungu raksasa yang muncul di belakang Xia Qingyue. Itu mengubah seluruh wilayah bintang menjadi dunia ungu kabur. Di bawah cahaya ungu itu, ruang di sekitar mereka mulai bergetar dengan cahaya aneh.